Lingkungan pesantren seringkali digambarkan sebagai tempat yang tentram, damai, penuh nilai-nilai positif karena menjadi rumah kedua untuk para santri. Namun, di balik gambaran ini terdapat kebenaran yang menyakitkan. Salah satu permasalahan klasik, namun faktanya masih sering terjadi, perundungan atau bullying. Bullying adalah perilaku agresif yang melibatkan berbagai macam bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal. Menurut Kloroso 2007, bullying adalah tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk melukai korban secara emosional ataupun fisik. Menurut berbagai literatur, bullying dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti balas dendam, trauma masa lalu, kurangnya empati, dan perbedaan fisik. Pada tahun 2024 yang lalu, JPPI mencatat terdapat 573 kasus kekerasan akibat bullying yang dilaporkan oleh lembaga pendidikan, termasuk sekolah, madrasah, dan pesantren. Jumlah ini mengalami lonjakan signifikan. Sebagai perbandingan, pada tahun 2020 tercatat 91 kasus kekerasan akibat bullying. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi 142 kasus pada tahun 2022, lalu meningkat kembali menjadi 192 pada tahun 2022, dan 285 kasus diterima pada tahun 2023. Sebagai lembaga pendidikan yang mengutamakan nilai-nilai agama, permasalahan ini memerlukan solusi yang cukup serius untuk mencegah lebih banyaknya terjadi kasus perundungan di lingkungan pesantren. Salah satu upaya yang dapat diterapkan oleh pesantren untuk mencegah tindakan perundungan ini adalah dengan memberikan pendidikan karakter untuk para santri. Kita masuk ke dalam pembahasan. Menurut Kamus KBBI, pendidikan adalah proses perubahan sikap atau perilaku seseorang melalui pelajaran atau pelatihan, sedangkan karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. T. Ramli berpendapat bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral, sehingga membantu untuk membentuk peserta didik yang baik. Pada dasarnya, tujuan pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh melalui sosialisasi serta merealisasikan langsung pada materi pembelajaran. Tidak hanya bagian pengasuh, wali kamar dan wali kelas diikutsertakan dalam pencegahan bullying atau perundungan. Perundungan atau bullying dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan belajar santri dan mengganggu perkembangan serta menciptakan ketidakamanan emosional. Dikutip dari buku Stop Perundungan atau Bullying, korban seringkali mengalami kesakitan fisik, psikologis, kepercayaan diri yang melosot, bahkan adanya timbulan keinginan membunuh diri, dan gangguan jiwa. Sehingga, dalam hal ini, pendidikan karakter tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada perkembangan moral, etika, dan nilai-nilai yang mendorong pada sikap positif. Menurut Likona, pendidikan karakter menjadi 3 bagian yang penting. Yang pertama, moral knowing, moral feeling, dan moral action. Moral action di sini adalah sikap saling menyayangi, menghargai, dan saling menghormati yang merupakan representasi dari pendidikan karakter itu sendiri. Dan pendidikan karakter memiliki cara tersendiri untuk menanamkan sikap karakter yang baik pada diri seseorang. Yang pertama, memberikan pengertian pendidikan karakter pada santri. Memberikan edukasi atau pemahaman kepada santri tentang pendidikan karakter. Kegiatan ini harus dilakukan secara terus-menerus, karena pendidikan karakter tidak hanya mengandalkan teori, tetapi juga harus ada praktik nyata. 2. Memberikan teladan atau contoh. Jika sudah memberikan penjelasan teori tentang pendidikan karakter, bisa dilanjutkan dengan memberikan contoh. Memberikan contoh kepada santri seperti apa karakter yang baik untuk dimiliki. 3. Menanamkan kebiasaan baik. Usia remaja adalah waktu yang tepat untuk memberikan kebiasaan tertentu. Semakin dini maka akan semakin mudah, karena semakin awal terbiasa dengan hal-hal tertentu yang baik. Selain itu, dalam membangun karakter yang baik kepada santri, harus ada hal-hal yang harus diperhatikan, seperti karakter santri, sikap orang yang lebih tua, lingkungan sekitar, dan dorongan dari orang sekitar untuk berubah menjadi lebih baik.
Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang menanamkan nilai-nilai agama. Allah melarang sesama manusia untuk saling menghina dan menjatuhkan satu sama yang lain, seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, janganlah saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Adapun dampak lain dari penerapan pendidikan karakter, yaitu terjalin kedekatan antara pengurus dan santri yang dapat menimbulkan keharmonisan dalam lingkungan pesantren. Moral action adalah titik temu bahwa pendidikan karakter berdampak langsung pada marak kasusnya bullying di kalangan pesantren. Tentunya hal tersebut harus mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat pesantren, utamanya pada pengasuh pesantren, pengurus pesantren, ustadz-ustadzah, dan orang tua santri. Dengan penekanan pendidikan karakter di pesantren, diharapkan kasus perundingan atau bullying di pesantren semakin menurun, sehingga dapat membentuk bangsa Indonesia yang lebih maju, kritis, berkarakter, seperti harapan leluhur kita. Sekian dari penjelasan esai saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.